Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Abdianasution dengan NPM 2351105. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait mata kuliah metode penelitian dari dosen pengampu Bapak Umar Hamdan Nasution. Materi yang saya jelaskan secara singkat ialah model dan prosedur penelitian ekonomi. Pada bagian pertama ialah model penelitian. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi-informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Menurut Mahmud Ahmad, bahwa bentuk secara umum ada 4, yaitu model sistem, model mental, model verbal, dan model matematika. Model penelitian sosial. Pada bagian kedua, penelitian sosial adalah metode yang digunakan untuk para ilmuwan dan peneliti sosial untuk mempelajari orang dan masyarakat sehingga mereka dapat merancang produk atau jasa dengan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Penelitian sosial dilakukan dengan mengikuti rencana dan tindakan sistematis. Ada 4 jenis utama penelitian sosial, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif, penelitian primer, dan penelitian sekunder. Pengumpulan data dalam model penelitian sosial biasanya dilakukan dengan menggunakan survei. Berikut ini adalah survei-survei yang biasa dilakukan dalam penelitian sosial, yaitu eksperimen, wawancara, observasi. Pada bagian kedua ialah model penelitian manajemen. Penelitian manajemen dan bisnis adalah suatu proses untuk menemukan penyelesaian dari suatu masalah kasus dalam manajemen dan bisnis yang ditemukan melalui proses pencarian analisis yang menyeluruh terhadap semua faktor yang memungkinkan menyebabnya timbul masalah manajemen dan bisnis. Menurut Kebang, perkembangan manajemen paling tidak dipengaruhi oleh 3 pandangan, yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, dan manajemen publik. Pada bagian ketiga ialah model penelitian akuntansi. Model penelitian akuntansi tidak terlepas dari teori akuntansi itu sendiri. Vernon Kent menganggap bahwa teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif di mana termasuk postulat dan teori yang terkait dengannya. Yang kedua, penalaran penelitian. Penelitian merupakan suatu proses pencarian dan menyelidiki yang dilakukan secara aktif dan sistematis dengan melakukan pengumpulan data, menganalisis, kemudian menyimpulkan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena. Penelitian penalaran juga bisa didefinisikan sebagai suatu cara membuat simpulan dari kumpulan fakta-fakta. Ada 3 tipe dalam penalaran, yaitu abduktif, induktif, dan deduktif. Yang ketiga ialah paradigma penelitian ekonomi. Paradigma penelitian ekonomi, penelitian yang digunakan pendekatan positivisme dan penelitian yang memungkinkan penulis prediksi dan mengendalikan fenomena, benda-benda fisik atau manusia. Penelitian ini lebih menekankan pembahasan yang singkat dan menolak pembahasan deskripsi atau penjelasan yang mendalam. Bekerja sesuai membangun teori yang sudah ada. Untuk mencari hasil penelitian, peneliti harus menginterpretasi variabel yang ada melalui peraturan kualitas atau angka yang metode statistik. Pertama, paradigma positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Yang kedua, paradigma interpretif. Paradigma interpretif adalah sebuah pendekatan dalam memahami fenomena sosial yang menekankan pada makna dan interpretasi subjek dan pengalaman individu. Yang ketiga, paradigma teori krisis. Pendekatan atau pandangan dunia yang menekankan pada kritik terhadap suatu view dan upaya untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik. Pada bagian keempat, penelitian ekonomi dalam metode penelitian secara singkat meliputi yang pertama ialah
pendekatan penelitian. Menentukan apakah menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Yang kedua, jenis penelitian. Menetapkan jenis seperti deskriptif, eksploratory, eksperimen, atau studi kasus. Yang ketiga ialah populasi dan sampel. Menentukan siapa yang diteliti dan berapa banyak yang akan terjadi sampel. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Memilih cara mengumpulkan data seperti kuesioner, wawancara, atau dokumentasi. Yang kelima ialah instrumen peneliti. Menyusun alat ukur seperti angket dan perluan wawancara. Yang keenam ialah teknik analisis data. Menentukan cara menganalisis data seperti statistik deskriptif, regresi, atau analisis tematik. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.